wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zulfikar Etta. Saya berkuliah di IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah di dunia dan di Indonesia. Sejarah di dunia, sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank di Mesir, yaitu didirikannya Islamic Rural Bank di desa Midgarm pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Namun karena pergolakan politik di Mesir pada tahun 1967 di masa Presiden Gamal Abdul Nasser, maka Midgarm diambil alih oleh negara dan menjalankan operasional usahanya secara konvensional. Sedangkan sejarah di Indonesia, sejarah kelembagaan bank syariah pertama kali. Yaitu sejarah kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1992. Perbankan syariah pertama dibentuk, baru menyusul bank-bank lainnya yang membuka jendela syariah atau Islamic Window dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Islamic Window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba. Lalu yang ketiga yaitu produk-produk yaitu al-wadiyah atau titipan murni dari suatu pihak ke pihak lainnya. Lalu yang kedua, murabahah, perjanjian jual beli antar bank dan dengan nasabah. Lalu yang ketiga, ijarah atau sewa, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh. Lalu yang keempat yaitu ran atau gadai, menahan barang sebagai jaminan atas peminjaman uang. Lalu yang kelima yaitu syirkah atau bagi hasil, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, atau juga bisa dengan bank atau juga bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dana atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu soal yang kedua, uraikan cara menentukan kesehatan bank syariah. Namun dalam tertentu kerahasiaan bank tidak berlaku untuk nasabah. Misalnya, yang pertama yaitu untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan materi keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat bank. Yang lalu yang kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah di debitur. Lalu yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Lalu yang keempat adalah dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan uang nasabahnya kepada bank lain. Soal yang ketiga yaitu landasan dasar hukum perbankan syariah. Dasar hukum mengenai bank syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang tentang perbankan pada tahun tentang perbankan, Undang-Undang 10 tentang perbankan, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 tentang Perbankan Syariah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.